Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Melanjutkan cerita di chapter 1140 mendatang, perebutan kunci antara Luffy dan Gaban bisa sudah selesai setelah Luffy menggunakan wujud Gear 5-nya. Gaban memanglah seorang legenda, namun usia sudah membuatnya melemah sehingga Gear 5 Luffy bisa mengalahkannya. Setelah kalah, Gaban bisa berkata, "Kau hebat Mugiwara, tentu itu adalah kekuatan yang kau gunakan untuk mengalahkan Kaido." Luffy menjawab, "Iya Osan, ini adalah kekuatan puncak kebebasanku." Kemudian Gaban kembali bertanya, apakah dia yakin mau membebaskan Loki? Luffy pun menjawab dengan yakin karena dia sudah menjalin kesepakatan dengan Loki. Gaban yang penasaran dengan kesepakatan itu bertanya, "Memangnya kesepakatan apa yang kau buat dengan Loki? Apa kau menginginkan bantuan karena kekuatan Loki?" Luffy bisa menjawab, "Tidak, aku hanya ingin informasi mengenai keberadaan Shanks." Loki mengatakan dia tahu informasi penting mengenai Shanks. Mendengar hal itu, Gaban tertawa karena melihat kepolosan Luffy. "Haha, kau sungguh sangat berani Mugiwara, tapi kau juga terlalu polos." Luffy terkejut mendengar perkataan Gaban. "Apa maksudmu Osan?" Gaban bisa menjawab, "Jika hanya informasi mengenai Akagami, banyak raksasa lain di tempat ini yang mengetahuinya, karena dia memang baru saja pergi dari Elbaf." Luffy pun bisa menunjukkan wajah yang ambigu. Ya, dia merasa terlalu ceroboh karena tidak menanyakan informasi mengenai Shanks kepada raksasa lainnya. Gaban pun bisa melanjutkan perkataannya, "Akagami adalah pelindung pulau Elbaf ini. Banyak raksasa yang mengidolakan dirinya, termasuk putraku Kallen." Ya, tentu saja kita masih ingat ya, jika Kallen adalah anak raksasa yang mengatakan hal yang sama dengan Luffy kepada Shanks, yaitu ingin pergi ke lautan bersama bajak laut Akagami. Nah, Luffy pun jadi teringat mengenai Kallen, bocah raksasa yang berani menyerangnya dengan sebuah pedang kayu. Selanjutnya, Gaban bisa menceritakan bahwa Shanks sudah menenggelamkan sebuah kapal bajak laut yang berusaha menyerang pulau Elbaf. Gaban berkata, "Akagami pergi setelah menenggelamkan seorang bajak laut pemula yang juga punya rambut berwarna merah dan kehilangan satu lengannya." Luffy pun berusaha mengingat dengan keras sosok bajak laut yang ciri-cirinya disebutkan oleh Gaban. Akhirnya setelah memaksa otaknya bekerja keras, Luffy berhasil mengingat bahwa orang yang dimaksud oleh Gaban itu adalah Eustace Kid. Luffy bisa berkata, "Jangan-jangan yang ditenggelamkan Shanks itu si rambut jabrik. Bagaimana keadaannya sekarang?" Gaban menjawab, "Aku tak tahu, aku hanya melihat kapalnya terbelah menjadi dua dan seluruh kru bajak lautnya tenggelam ke lautan." Ya, selanjutnya Shin bisa menunjukkan sebuah pantai di bagian lain pulau Elbaf. Di sana kita bisa melihat beberapa bajak laut Kid yang terbaring di pantai. Nah, kita juga bisa melihat Kid dan Killer yang masih belum sadar. Tapi mereka semua belum mati karena ditolong oleh beberapa kru anggota bajak laut Kid yang tidak memakan buah iblis, sehingga mereka masih bisa berenang. Tak lama kemudian Kid bisa tersadar. "Hah, di mana ini? Apakah aku sudah mati?" Kru Kid tampak senang karena kaptennya sudah sadar. Mereka bisa berkata, "Tidak Kapten, kau belum mati. Kita terdampar di pulau Elbaf setelah mengikuti arus pantai dan puing-puing kapal." "Akagami, di mana Akagami?" Kid tampak gusar dan juga panik saat mengingat wajah Shanks yang tiba-tiba datang menyerangnya saat akan menembakkan laser Damnet Pang. Nah, para anak buah Kid berusaha menenangkan kaptennya. Mereka berkata, "Tenang Kapten, bajak laut Akagami sudah pergi dari Elbaf. Tadi kami sempat melihat kapal mereka menjauh dari pulau ini." Selanjutnya Shin bisa menuju ke lokasi Loki di dunia bawah. Di sini pangeran terkutuk Elbaf itu terlihat masih hidup walaupun terluka sangat parah. Tak lama kemudian beberapa raksasa datang ke lokasi Loki. Nah, ternyata para raksasa itu bisa jadi adalah anggota kru bajak laut Loki. Ya, Loki pernah berlayar ke lautan 6 tahun lalu dan kemungkinan besar dia sudah memiliki kru bajak laut raksasa yang setelah bersumpah setia untuknya.
Selama ini bisa jadi mereka adalah orang yang memberikan Loki makanan. Peran mereka seperti para manusia yang ada di dekat Loki. Tapi dengan tubuh mereka yang berukuran sama dengan Loki, tentu akan lebih mudah untuk membantu Pangeran Elbaf itu. Di sini mereka mencoba untuk membersihkan luka-luka Loki dan juga memberinya obat. Sebelumnya mereka tak bisa datang untuk menolong Loki karena bisa berada di lokasi yang cukup jauh. Ya, tentu kita ingat bahwa Elbaf ini adalah pulau yang sangat-sangat luas. Para Kruloki itu bisa jadi sedang berburu untuk mendapatkan makan malam. Selanjutnya Shin bisa menuju ke lokasi Shamrock. Di sini dia dan Kunko sedang melakukan ritual pemanggilan anggota kesatria suci lainnya. Hal itu memang diperlukan karena para raksasa Elbaf tak mudah untuk ditaklukkan. Kunko bisa menggambar portal lingkaran teleportasi dan ritual pemanggilan itu dimulai. Tak lama kemudian sebuah kilatan petir hitam menyambar dan sesosok bayangan sudah berada di lingkaran teleportasi itu. Namun ketika melihat sosok yang datang, Shamrock jadi terkejut. Dia bisa berkata, "Ayah, mengapa kau yang datang kemari?" Iya, ternyata yang datang ke Elbaf bisa jadi adalah Garling Vigarland sendiri, bukan kesatria suci yang diinginkan oleh Shamrock. Garling pun menjelaskan bahwa ini adalah perintah langsung dari Im Sama. Garling bisa berkata, "Ilmu yang agung telah mengutusku datang ke tempat ini untuk memulai pertempuran besar sebelum Dewa Matahari membangkitkan kekuatan sejatinya." Ya, sepertinya Im Sama ingin segera memulai pertempuran besar yang ketiga sebelum Luffy mempersiapkan kekuatan dan juga pasukan aliansinya. Dan pertempuran besar yang ketiga ini bisa jadi akan bermula di pulau para raksasa Elbaf. Oke, itu aja prediksi untuk alur cerita di chapter 1140 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!